Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 40 ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Amin. Dalam perikop hari ini, Yusuf berada di dalam penjara. Ia dipenjara karena difitnah telah mencoba memperkosa istri tuannya. Akan tetapi, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuatnya dikasihi oleh banyak orang dan membuat segala usahanya berhasil. Berkat kasih karunia Tuhan, Yusuf mendapat kemurahan hati kepala penjara, sehingga ia dipercaya mengurus semua pekerjaan di sana. Dan karena Tuhan menyertainya, semua pekerjaan itu berjalan dengan baik. Seperti yang kita renungkan dalam firman hari Minggu yang lalu, meskipun Yusuf berada di penjara, ia tetap berada dalam kebebasan yang diizinkan Tuhan. Di tengah semua ini, terjadilah sebuah peristiwa penting. Peristiwa itu adalah dipenjarakannya juru minuman dan juru roti raja di penjara tempat Yusuf ditahan, yaitu penjara di rumah Potifar, kepala pengawal raja. Ini menjadi peristiwa besar karena kedua orang ini memiliki pengaruh politik yang luar biasa. Juru minuman raja bertugas mengawasi para pembuat anggur dan menyajikan anggur kepada raja. Sedangkan juru roti raja bertugas mengawasi semua orang yang menyiapkan makanan dan menyajikannya kepada raja. Pada zaman dahulu, ada banyak kekhawatiran tentang peracunan, sehingga anggur dan makanan yang disantap raja berhubungan langsung dengan nyawanya. Oleh karena itu, juru minuman dan juru roti adalah orang-orang kepercayaan raja, yang kepada mereka raja menyerahkan nyawanya. Kedekatan yang didasari kepercayaan yang kuat seperti ini tentu membawa pengaruh politik yang besar. Namun, bukan hanya satu, melainkan 2 pejabat yang memiliki kuasa sebesar itu dipenjarakan pada saat yang bersamaan. Status mereka adalah tahanan yang kesalahannya belum terbukti, sehingga ada kemungkinan jabatan mereka akan dipulihkan. Oleh karena itu, Potifar tidak bisa memperlakukan kedua orang ini dengan sembarangan. Mengingat kemungkinan jabatan mereka akan dipulihkan, ia harus memastikan mereka dilayani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, Potifar harus menugaskan pekerjaan ini kepada seseorang yang cakap, kompeten, dan dapat dipercaya. Lalu, mari kita lihat bagaimana Potifar bertindak dalam situasi ini, dan bagaimana Yusuf yang terkait langsung dengan hal ini bersikap. Untuk melayani orang-orang yang begitu penting ini, orang yang dipilih Potifar adalah Yusuf. Secara logika, pekerjaan sepenting ini seharusnya dipercayakan kepada kepala penjara, yang adalah seorang pejabat Mesir. Namun Potifar justru mempercayakan tugas ini kepada Yusuf, seorang narapidana Ibrani berstatus budak yang dipenjara karena dituduh mencoba memperkosa istri Potifar sendiri. Alasan Potifar bisa melakukan ini adalah karena ia menaruh kepercayaan penuh terhadap Yusuf. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Yusuf bertindak dan berpikir di tengah situasi ini. Mari kita lihat keadaan Yusuf dalam 2 bagian, sebelum dan sesudah ia ditugaskan melayani kedua pejabat itu. Pertama, sebelum melayani kedua pejabat itu, Yusuf berada pada masa ketika ia telah mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Yusuf dipenjara karena tuduhan palsu yang tidak adil. Ia bisa saja menjadi marah, putus asa, dan kehilangan semua harapan. Namun, Yusuf berhasil melewati hari-hari yang menyakitkan itu dengan baik.
Dalam situasi yang sulit ini, ia bersandar pada Tuhan. Melalui kasih karunia Tuhan yang mutlak, Yusuf dapat meraih kemenangan hari demi hari. Karena Yusuf percaya kepada Tuhan dan mengatasi kesulitannya dalam kasih karunia-Nya, ia melakukan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan setia, dan ia menikmati kasih karunia serta keberhasilan yang Tuhan berikan. Karena Yusuf tidak terpaku pada kepahitan masa lalu dan tidak tenggelam dalam keputusasaan, melainkan bersandar pada Tuhan dan meraih kemenangan oleh kasih karunia-Nya, Potifar pun dapat mempercayakan tugas penting ini kepadanya. Dan Yusuf tetap setia, bahkan setelah ia ditugaskan untuk melayani kedua pejabat itu. Saya akan membacakan firman di ayat 4. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Amin. Di ayat 4 ada kata melayani. Kata ini secara harfiah berarti melayani atau mengabdi. Dan kata ini sama dengan yang tercatat di Kejadian 39 ayat 4 ketika Yusuf melayani Potifar sebagai kepala rumah tangganya. Dalam bahasa Ibrani aslinya, kata ini adalah kata yang digunakan pada masa Perjanjian Lama ketika para imam dan orang Lewi datang ke hadapan Tuhan untuk mempersembahkan kurban kepadanya. Demikian pula, Yusuf melayani kedua pejabat itu, sama seperti ia melayani Potifar dan seperti para hamba Tuhan melayani Allah di masa Perjanjian Lama. Gambaran Yusuf ini tercatat dengan baik dalam perikop hari ini di ayat 6 dan 7. Mari kita membaca firman di ayat 6 dan 7 bersama-sama. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Amin. Yusuf memperhatikan keadaan mereka dan melihat bahwa ada kesusahan di wajah mereka. Sebenarnya, sebagai pelayan, Yusuf bisa saja mengabaikan kesusahan di wajah mereka. Jika ia menanyakan alasannya, pekerjaannya bisa jadi bertambah banyak. Namun, Yusuf bertanya, apa penyebabnya ketika ia melihat kesusahan di wajah mereka? Ketika mereka menceritakan mimpi mereka, terbukalah kesempatan baginya untuk menafsirkan mimpi itu. Demikianlah, Yusuf melakukan yang terbaik untuk melayani mereka. Saat mempersiapkan khotbah hari ini, saya menyadari satu hal lain yang membuat saya berpikir, Yusuf sungguh luar biasa. Poin itu adalah orang yang menugaskan pekerjaan ini adalah Potifar. Yusuf melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Potifar dengan sukarela, positif, dan dengan segenap hati. Ketika seseorang yang kita sukai dan memiliki hubungan baik dengan kita meminta sesuatu, kita mungkin akan melakukannya dengan rajin. Namun, Potifar adalah orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Mungkin jika pekerjaan itu diperintahkan oleh orang yang tidak ia sukai, orang yang seperti musuh baginya, ia bisa saja melakukannya dengan setengah hati. Yusuf tidak seperti itu. Ia melakukan perintah Potifar dengan segenap hati. Lalu saya teringat nama putra sulung Yusuf, yaitu Manasya, yang artinya membuat lupa. Ketika Yusuf dikaruniai seorang putra, ia menamainya Manasya sebagai pengakuan iman, bahwa meskipun ia telah melalui masa yang sangat sulit dan berat, oleh kasih karunia Tuhan, ia telah melupakan semua situasi sulit itu. Tuhan telah membuatnya lupa. Yang saya sadari saat mempersiapkan firman ini adalah bahwa kita tidak boleh terikat pada masa lalu. Hanya orang seperti Yusuf yang telah mengatasi kepahitan masa lalu dan mengerjakan tugasnya dengan sukarela, positif, serta penuh iman dan harapan yang dapat dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Demikianlah, Yusuf menjalani hidupnya dengan positif, setia, dan konsisten, bahkan di dalam penjara. Melalui sosok Yusuf yang seperti inilah, Tuhan memulai babak baru, pekerjaan baru baginya. Itu terjadi ketika Firaun bermimpi, 2 tahun setelah juru minuman dipulihkan jabatannya. Firaun bermimpi dan kebingungan mencari orang untuk menafsirkannya, karena tidak ada seorang pun yang sanggup. Pada saat itulah juru minuman merekomendasikan Yusuf kepada Firaun. Alasan langsung mengapa Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri Mesir adalah karena menafsirkan mimpi Firaun. Namun, alasan juru minuman dapat merekomendasikan Yusuf kepada Firaun adalah karena apa yang terjadi dalam perikop hari ini. Yusuf tidak mengabaikan mereka ketika ia melihat kesusahan di wajah mereka, melainkan melakukan pekerjaannya dengan segenap hati. Menanyakan, dan jadi alasan itu lalu mimpi mereka. Yusuf melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan konsisten, sukarela, setia, dan dengan segenap hati. Itulah sebabnya ia dapat menafsirkan mimpi mereka. Melalui Yusuf yang seperti inilah, Tuhan memulai pekerjaan yang baru.
dalam kehidupan kita pun demikian. Meskipun tingkatannya berbeda, kita semua pernah mengalami masa seperti Yusuf. Ada saat-saat ketika kita merasa sangat tidak adil, penuh dendam, kesal, dan ingin menyerah pada segalanya. Mungkin juga ada saat-saat di mana kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, atau berada dalam situasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ada juga pekerjaan yang sekarang diberikan kepada kita yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan rencana kita dan sepertinya tidak memberikan keuntungan apapun. Karena itu, kita mungkin berpikir, saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini, atau saya tidak mau melakukannya. Tetapi, marilah kita mengingat teladan hidup Yusuf. Pertama, Yusuf melepaskan semua kepahitan masa lalunya. Dengan kekuatan kita sendiri, mungkin terasa mustahil untuk melupakan peristiwa masa lalu atau mengatasi keadaan sulit saat ini. Namun, sambil memohon kasih karunia Tuhan, saya sungguh berharap kita dapat terbebas dari belenggu kepahitan itu. Dan yang kedua, saya sungguh-sungguh berharap agar kita bisa setia, konsisten, penuh inisiatif, dan melakukan yang terbaik seperti Yusuf. Yusuf melampaui statusnya dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan yang bisa ia lakukan. Bahkan jika tugas itu diperintahkan oleh orang yang tidak disukainya. Bahkan jika itu tidak terlihat penting. Bahkan jika itu adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan. Ia melakukannya dengan inisiatif dan kesetiaan. Ketika ia melakukannya, Tuhan memakai Yusuf untuk melakukan pekerjaan baru yang luar biasa. Tuhan sedang mengawasi kehidupan kita hari ini. Dan jika hari ini kita hidup dengan layak untuk melayani Tuhan seperti Yusuf, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan baru kepada kita. Melalui kita, dia akan mulai menggenapi rencana dan pekerjaannya di dunia ini. Jadi, kehidupan yang kita jalani hari ini sama sekali tidak sia-sia. Ini bukan sekadar peristiwa yang berlalu begitu saja. Sebaliknya, kehidupan sehari-hari yang kita jalani, tergantung pada bagaimana kita menyikapinya, akan menjadi batu loncatan bagi pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan agung. Hari ini, saat kita memulai hari dan memulai pekerjaan minggu ini, saya berharap kita semua dapat mengingat Yusuf. Sehingga seperti Yusuf, kita dapat mengatasi semua masalah pribadi kita dengan kasih karunia Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan yang menyertai serta membuat kita berhasil, kita dapat melayani dengan setia dan dengan segenap hati. Saya sungguh berharap demikian. Tuhan pasti akan berkarya melalui kehidupan kita hari ini. Dia akan memulai pekerjaan yang sangat berharga dan indah yang akan terwujud di masa depan. Semoga hari ini menjadi awal yang berharga bagi pekerjaan indah yang ingin Tuhan genapi melalui kita semua. Saya sungguh-sungguh berharap demikian.